Sudah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana semua kabarnya? Baik, Pak. Siap belajar hari ini? Siap, Pak. Oke, kalau sudah siap, saya minta tolong dulu kepada Nak Asam untuk memimpin doa. Silakan maju ke depan, Nak Asam. Pimpin dulu, anak. Berdiri siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin. Artinya, saya bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Amin. Terima kasih, Nak Asam. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, saya cek dulu ya anak-anak untuk kehadirannya. Al-Jibran, Andi Alisra, Andi Mahardana Pardika, Andre Triputra, Asif Aulia, Fajar, Iwan Saputra, Ikhtiar Tajrian, Ismawati, Mesya, Miftahul Jannah, Muazzam, Nurasila Apandi, Rehan, Raudatul Nisa, Raul Arrafi Rizkullah, Rehan Saputra Ilham, Repan Apriansa, Sila Ramadhani, Sipa Aulia Maryam, Virginia, Wapitro Siktogan, Hadir Pak. Sahwa, Rega. Oke, jadi ada satu ya yang tidak hadir atau sakit, yaitu Arifa Altafunisa ya. Jadi semoga teman kita yang sedang sakit bisa diberikan kesehatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita mengingat-ingat dulu pelajaran kita sebelumnya apa. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Tentang hak dan kewajiban. Oke ya.
Coba ada yang tahu tidak apa kewajiban siswa di sekolah? Wajib Nawasil. membersihkan lingkungan. Wajib membersihkan lingkungan. Terus apa lagi? Raul. Wajib mematuhi semua aturan di sekolah. Oke, nah Raul betul. Masih ada yang bisa? Wajib belajar dengan baik, dengan giat. Nah, oke. Sebelum kita masuk di pembelajaran, kita nyanyi dulu ya, agar kita semangat mengikuti pelajaran hari ini. Lagunya yaitu Garuda Pancasila. Boleh berdiri semua anak. Nawasil boleh pimpin sini. Pimpin dulu temannya untuk bernyanyi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Satria proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke. Nah, terima kasih Nawasil. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Gambar apa itu? Gambar apa itu? Gambar anak perempuan. Jadi Bapak di sini ada sebuah cerita ya tentang anak perempuan yang di atas ya. Bapak bacakan ya ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, tinggal seorang anak kecil bernama Arya. Arya adalah gadis kecil yang penuh semangat dan selalu ceria. Namun suatu hari, sesuatu yang aneh terjadi padanya. Saat Arya tidak sengaja menemukan selembar foto yang ada di rumahnya. Arya memandang foto tersebut dengan tatapan bingung. Wajahnya yang polos sepertinya tidak bisa mengenali siapa yang ada dalam foto itu. Ia berkata pada ibunya, "Ibu, ini siapa? Kenapa aku tidak mengenalnya?" Ibunya yang melihat wajah bingung Arya mencoba menjelaskan. "Ini kamu nak, ini adalah foto masa kecilmu. Kamu lucu sekali bukan?" Namun Arya tetap memandang foto itu dengan tatapan bingung. Ia merasa seperti melihat wajah anak kecil yang asing baginya. Jadi ada anak-anak, dia tiba-tiba menemukan foto di rumahnya. Ya, kemudian dia bingung. Ada yang pernah mengalami seperti itu di sini? Ada? Bertanya, "Oh, Ma, ini fotonya siapa?" Ternyata fotonya dia sendiri, tapi dia lupa dengan wajahnya dia, ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, coba diperhatikan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Coba diperhatikan baik-baik. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dari teks non-fiksi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menguraikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui diskusi kelompok, siswa dapat merumuskan pengertian reklame dengan benar. Kemudian yang keempat, melalui presentasi, siswa dapat menyajikan informasi yang didapatkan dari teks non-fiksi dengan benar. 5. Melalui presentasi, siswa dapat menyajikan informasi tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan dengan benar. Kemudian keenam, melalui kerja kelompok, siswa dapat membuat reklame tentang cara ciri-ciri pubertas yang dialami anak dengan benar. Ya, jadi itulah 6 tujuan pembelajaran yang akan kita capai selama 70 menit ke depan. Jadi saya harapkan, Bapak harapkan untuk anak-anakku bisa fokus dalam
nerima nanti pelajaran ke depan ya. Bisa? Oke. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, satu, informasi penting, teks non-fiksi. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pubertas pada anak. Kemudian yang ketiga, pengertian reklame. Kemudian motivasi untuk hari ini adalah disiplin adalah kunci kesuksesan. Jadi kita harus selalu bersikap disiplin dalam setiap kegiatan yang kita lakukan agar kita bisa meraih kesuksesan. Oke, anak-anak, coba diperhatikan gambar yang ada di atas. Coba diperhatikan gambar yang ada di atas. Ada gambar apa itu? Anak kecil sama orang dewasa, Pak. Nah, Raul, ada gambar apa itu? Anak kecil sama orang dewasa. Anak kecil dan orang dewasa. Nah, Osil, anak gambar apa itu? Gambar anak-anak dan remaja. Anak-anak dan remaja. Oke. Oke, ada apa ya? Menurut kalian, adakah perbedaan dari gambar tersebut? Ada, Pak. Osil, apa perbedaan dari gambar tersebut? Perbedaan tingginya, Pak. Perbedaan dari tinggi badan. Kemudian, Naraul, Dan dari postur tubuh, Pak. perbedaan postur tubuh. Oke, ada lagi yang bisa? Apalagi perbedaannya? Narehan, apa perbedaannya Narehan? Coba kita kembali, coba diperhatikan. Apa perbedaan dari gambar tersebut? Apanya? Jenis kelamin. Oke, jadi ada perbedaan jenis kelamin. Ada laki-laki, ada juga perempuan. Oke. Pertanyaan kedua. Menurut anak-anak, apa perbedaan kedua gambar tersebut? Kemudian yang kedua, menurut anak-anak, apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan gambar tersebut? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi perbedaan? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Perbedaan umur. Perbedaan umur. Apalagi? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi perbedaan dari gambar tersebut? Apa? Perbedaan makanannya. Perbedaan makanan. Masih ada yang tahu? Sudah tidak ada? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Jadi fokus pelajaran kita itu adalah untuk mencari kenapa bisa berbeda ya. Apa yang menyebabkan sehingga bisa berbeda. Beda bentuk tubuh antara anak yang sudah dewasa dan anak yang masih kecil ya. Nah, untuk mendalami pelajaran kita hari ini, Bapak akan bagi dalam 5 kelompok ya. Nah, di sini ada nomor ya dari 1 sampai 5. Jadi, untuk anak-anak yang mendapatkan nomor 1 itu akan tergabung di kelompok 1. Anak-anak yang mendapat di nomor 2 akan tergabung di kelompok 2. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau dapat nomor 3, dia di kelompok 3 ya. Boleh diambil nak sini di depan. Boleh diambil sini. Silakan diambil. Dua. Sudah? Sudah ya. Jadi yang mendapatkan nomor 1 di sini ya. Yang nomor 2 di sini, ketiga di sini, keempat sana, ke 5 ya. Oke. Ini ada 1 nomor 2 ya. Karena ada teman kita 1 orang yang tidak hadir.
Nah, untuk memecahkan masalah atau pertanyaan yang telah tadi belum terjawab itu, Bapak akan membagikan lembar kerja kelompoknya ya. Oke, sudah dapat semua? Kelompok 5 sudah dapat? Kelompok 5? Nak Muazzam sudah dapat? Oke, jadi semua sudah dapat ya? Coba diperhatikan dulu. Di sini di lembar pertama ada petunjuk pengerjaan. Jadi yang pertama itu adalah menulis nama-nama anggota kelompok. Kemudian yang kedua, perhatikan petunjuk pengerjaannya ya. 1. Bacalah bacaan yang telah diberikan dengan seksama untuk mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi. Kemudian 2. Identifikasi secara jelas tujuan dari tugas ini, yaitu untuk mengidentifikasi informasi dari teks non-fiksi yang dijelaskan dalam bacaan. 3. Tulis hasil diskusi kelompokmu dengan bahasa formal dan terstruktur dengan baik. Kemudian 4, periksalah tugas Anda untuk kesalahan ejaan, tata bahasa, dan format. Pastikan bahwa tulisan Anda mudah dipahami dan sesuai dengan petunjuk tugas. Kemudian 5, kerjakanlah tugas kelompok pada lembar kerja yang telah disediakan. Kemudian yang ke-6, pastikan untuk mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi perhatikan baik-baik petunjuknya ya. Kemudian sebelum melakukan diskusi kelompok, silakan berdiskusi dulu, berbagi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam kelompok, karena di sini ada beberapa tugas yang mau dikerjakan ya. Jadi harus bagi tugas. Siapa yang bagian menulis, siapa yang bagian menggambar ya. Sambil berdiskusi bersama-sama ya. Oke, jadi silakan dimulai diskusinya. Bapak akan pandu juga nantinya dalam proses diskusinya. Silakan dimulai dari sekarang. Ini Pak, kenapa yang digambar ini dikasih pisah atau tidak bisa? Dikasih pisah di buku lain. Gambarnya, gambar langsung di sini gambarnya. Bisa di sini kan? Kenapa? Kenapa? Oh, boleh. Jadi headernya boleh dibuka ya. Boleh dibuka headernya ya. Boleh dibuka headernya. Boleh dibuka headernya ya. Sini sebentar. Jadi nanti tinggal dikerjakan tuh. Paham semua petunjuk pekerjaannya? Paham? Paham ya? Oke, jadi silakan mulai dikerjakan. Nah, jadi yang ini cari informasi pentingnya ya. Cari informasi penting dari setiap paragraf yang ada di sini ya. Oke. Jadi untuk tugas ini paragraf 1 informasi pentingnya ya yang dicari ya. Paragraf 2 juga informasi pentingnya cari di bacaannya ya. Mana bacaannya? Ya ini ya. Jadi paragraf 1, paragraf 2 ya. Coba cari informasi pentingnya, kemudian kasih pindah ke sini ya. Oke.
Oke, ada pertanyaan? Apa ini? Tidak, ini uraikan saja ya. Yang digambar itu di bagian terakhir kan? Ini kan? Nah, jadi ini diuraikan saja ciri-cirinya. Ya misalkan apa, 1 tumbuh jerawat, 2 apa ya? Kemudian kenapa? Oh ya, boleh ini saja. Apa namanya petunjuknya di sini? Boleh 1 saja digambar ya. Boleh 1 saja digambar. Anu sini Pak, bisa tulis kasih Intinya gambar perempuan saja ya. Bisa kasih nomor sini Pak. Bisa. Silakan dikasih gambar. Dikasih nomornya 1 apa ya. Coba yang di sini bagaimana? Sudah paham? Sudah paham? Sudah? Sana. Iya, ini ditulis saja ciri-cirinya yang ini. Tuh. Tidak digambar ini. Yang gambarnya kan ada di sana kan? Iya, oke. Iya, boleh. Kenapa ditulisin ciri-cirinya Pak? Ya, di sini ditulis ciri-cirinya ya. Di sini ditulis ciri-cirinya. Ini untuk apa nih, laki-laki nih? Perempuan. Itu gambarnya Pak. Iya, oke. Silakan berdiskusi ya. Harus ada semua kontribusinya dalam kelompok ya. Ini sudah. Fajar. Tuh sore Pak. Jadi ini ditulis saja ciri-cirinya ya. Ditulis ciri-cirinya di sini. Kalau ini ditulis gambarnya ini ya. Terus petunjuknya ditulis juga toh. Kenapa? Yang gambar itu di buku. Iya, boleh apa? Boleh laki-laki dan perempuan. Iya, iya. Di buku sendiri. Di situ saja. Langsung di situ saja. Laki-laki dan perempuan. Iya. Selesaikan dulu 1 ya. 1 saja dulu, laki-laki saja dulu ya. Ini tulis cepat ini. Waktunya 15 menit lagi ya. Kamu apa? Tugasnya apa? Bantu mencari informasi penting. Oke, baca. Nah, silakan bantu temannya ya untuk cari ciri-cirinya apa. Ini sudah paham? Oke, jadi ini ciri-cirinya untuk laki-laki, ini perempuan ya. Cari di bacaannya ya. Ya. Ini masing-masing paragraf dicari informasi pentingnya. Sambil ke bawah sih. Jadi coba diperhatikan. Informasi pentingnya itu dicari di bacaannya ya, di teks non fiksinya. Jadi identifikasi informasi penting dari masing-masing paragraf. Kalau untuk tugas ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, bisa dicari di buku tema 6 ya. Bisa juga dicari di bahan ajar yang Bapak bagikan ini ya. Silakan dicari juga di sini ya.
Perhatikan. Jadi di bahan ajar ini di situ lengkap ya. Ada ciri-ciri pubertas laki-laki dan perempuan, kemudian ada pengertian reklame, kemudian ada teks non fiksi, ya. Jadi silakan diperhatikan bahan ajarnya yang Bapak bagikan ya. Sudah paham? Sudah di bagian mana? Paragraf kedua. Oke. Tulis cepat ya. Sudah paham? Oke, ini apa? Iya, sudah betul. Sisa ini apa nih yang perempuan ya? Oke, silakan diidentifikasi juga, dicari ciri-cirinya pubertas pada anak perempuan. Kenapa? Ini paragraf 1, ini paragraf 2 ya. 3, 4. Ini sudah paham? Sudah paragraf keberapa? 3. Oke. Ya, dikasih cantik ya. Dikasih cantik gambar reklamenya. Dikasih warna-warni ya. Coba dikerja cepat karena waktunya sudah tidak lama lagi. Oke. Jadi nanti di sini dikasih arapana misalkan apa ya? Misalkan 1 tumbuhnya jerawat ya. 2 muncul jakung ya. Jadi nanti di gambarnya yang di sini kan dikasih nanti tanda panah di sini ya. Misalkan di sini ciri-cirinya apa yang pertama, misalkan tumbuh jerawat ya. Misalkan dada mulai bidang ya. Kemudian jakung mulai tumbuh ya. Sini Pak, satu-satu gambar itu. Ya, boleh. Ya, ini siapa? Algibran sudah mantap ini, sudah ada keterangan-keterangannya. Ya. Ini juga sudah. Nah, Muasam sudah paragraf keberapa? 4. 3. Oke. Nah, Ini gambar itunya nanti. nah nanti ini dikasih garis ya atau arapana, nah, ya. Tunjuknya Pak. Kasih petunjuknya ya. Misalkan ini apa? Misalkan tumbuhnya jerawat ya. Ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya. Ini misalkan sini tumbuhnya jerawat, mulai muncul jakung ya. Perempuan misalkan apa ya? Iya Pak. Jadi jangan lupa diwarnai nanti di sini supaya cantik ya. Nih ya, coba bantu warnainya. Coba bantu warnai. Silakan bantu warnai ya. Supaya cepat selesai.
Sesuai gambar sama paragraf. Jawaban sih. Itu pasti. Ya, oke ya. Jadi ditulis ya keterangannya seperti itu ya. Dan Raul sudah di mana? Sudah selesai kalian sih. Sudah. Bisa bantu lagi Bang. Oke. Yang paragraf sudah selesai. Nomor berapa nomor? Oh iya. Oke. Yang ciri-ciri sudah? Mana? Oh iya, oke, siap, mantap. Ya, boleh. Nanti bareng kan? Waktunya 7 menit lagi ya. Waktunya 7 menit lagi ya. Nah, Rehan? Sudah? Anak apa? Anak laki-laki dulu. Anak-anak, coba diperhatikan dulu ke sini. Jadi kalau misalkan masih ada kesulitan, ya, ada jawabannya yang sulit untuk ditemukan, coba perhatikan video ini ya. Ini tambahan materi lagi untuk anak-anak supaya lebih gampang didapat jawabannya ya. Mak, ada buku belajar seru nih. Mana coba kuliah deh? Wah, sepertinya menarik deh. Ayo, kita baca sama-sama di sudut ruang sana. Ya teman-teman kita yang lain harus gabung. Ayo kan, kita belum selesai membaca bukunya. Kita pinjam saja yuk, dibaca di rumah. Kamu saja deh yang bukunya ya. Kebetulan di rumah aku memiliki buku dengan judul tersebut. Oke deh, aku punya buku dulu ya. Sambil menunggu ayah tidak menjemput, gimana kalau kita buka buku tadi? Ayo. Nih, kenapa pada teks tersebut sering muncul kata aku mana? Kata yang sering muncul pada teks itu disebut kata kunci deh. Setiap teks non-fiksi pasti memiliki kata kunci untuk memudahkan pembacanya. Oh, kamu sudah mengalami masa tugas belum? Seperti yang ditulis pada buku tersebut. Jadi, kamu mau tahu nih. Ayahmu sudah datang tuh. Sudah dijemput. Sebentar ya, ayah ke ruang kepala sekolah dulu. Kamu lanjut saja membacanya dengan Dede. Oke, ayah. Wah, bagaimana adik-adik? Keren ya, teman-teman kita Didi dan Dede bisa menemukan kata kunci pada semua teks fiksi. Tapi tahukah adik-adik, apa itu teks fiksi? Dan tahukah bahwa teks fiksi ini memiliki banyak contoh? Yuk kita simak sama-sama. Teks non-fiksi adalah sebuah tulisan yang isinya berupa fakta, bukan imajinasi atau khayalan. Contoh teks non-fiksi yaitu 1. Biografi 2. Bibliografi 3. Buku pengetahuan 4. Artikel. Bagaimana adik-adik? Sudah tahu kan arti dari teks non-fiksi dan contohnya? Namun, untuk memudahkan membaca teks non-fiksi,
kunci yang terdapat pada sebuah teks. Yuk kita simak lagi. Pada sebuah buku pengetahuan tadi, terdapat kata kunci yang dapat memudahkan pembaca untuk mengetahui isi teks secara keseluruhan. Setuju? Nah, adik-adik, kata kunci itu penting dan mutlak ya. Tahukah kalian apa itu kata kunci? Yuk disimak. Kata kunci adalah kata-kata atau istilah yang dianggap penting dan mutlak harus diketahui pembaca dalam sebuah teks bacaan. Letak kata kunci ada di paragraf utama. Oke, jadi cukup ya. Jadi biasanya kata kunci atau informasi pentingnya itu ada di paragraf atau di kalimat utama ya. Jadi silakan diperhatikan yang mana kalimat utamanya di situ, terus yang mana informasi penting di kalimat utama. Mari kerja kuku. Ada kasur. Oke, waktunya 3 menit lagi. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Oke. Jadi kalau sudah yang laki-lakinya sudah ya. Kalau sudah yang laki-laki sudah. Sudah. Oke ya. Satu saja gambarnya ya. Kelompok 3 sudah. Oke ya, sudah ya. Kelompok 4. Kelompok 5 sudah. Sudah. Oke, tinggal diwarna. Oke. Kelompok 4 sudah ya? Oke, kelompok 4 dengan kelompok 2 sudah. Kelompok 1 juga sudah ya? Oke, cepat. Sisa 2 menit lagi. Oke. Oke, 1 menit lagi. Oke, waktunya habis ya. Silakan disimpan pekerjaannya. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Coba disimpan dulu semua pekerjaannya. Simpan ya. Siap-siap untuk tampil nanti di depan ya. Coba berdiri semua. Oke, anak-anak silakan berdiri. Kita mulai ice breaking dulu ya. Ikuti gerakannya ya. Kita ulang dulu ya. Jadi anak-anak ikuti gerakannya ya. Tangan diputar-putar, bertepuk-tangan. Tangan diputar-putar, pegang wajah.
ketakutan yang lalu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang langkahmu. Tangan diputar-putar pegang langkahmu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang langkahmu. Tangan diputar-putar pegang langkahmu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar pegang langkahmu. Tangan diputar-putar pegang langkahmu. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Oke, sudah ya. Oke, untuk presentasinya kita mulai dari kelompok 2 ya. Coba sebelum presentasi perhatikan dulu ya. Jadi saya minta 2 orang setiap kelompok ya. Jadi Bapak minta 2 orang tiap kelompok. Anak yang pertama itu mempresentasikan informasi penting dari paragraf ya. Jadi sampai paragraf ke-5 saja dibaca ya. Perhatikan sampai paragraf ke-5 ya. Kemudian untuk ciri-ciri pubertas dibaca poin-poinnya ya. Coba diperhatikan dulu. Halo. Jadi diperhatikan ya. Untuk ciri-cirinya dibaca ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan ya. Kemudian anak yang kedua mempresentasikan reklame yang telah dibuat ya. Jadi diperlihatkan reklamenya dan dipresentasikan ya. Ini bagian apa ya? Ditunjukkan kepada teman-temannya nanti. Oke, dimulai dari kelompok 2 silakan. Siapa perwakilan dari kelompok 2? Jadi saat temannya presentasi, anak-anakku yang lain perhatikan temannya ya. Karena akan saya minta untuk menanggapi presentasi dari teman-temannya. Kelompok 3, Narehan, ada apa? Siap? Silau, coba di sini. Saya tutup dulu ini ya. Sabar, saya pegang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil lembar kerja kami. Ya. Nama kelompok anggota Raul, Nisa, Fajar, Andi. Ya, langsung dibaca itu. Paragraf 1. Masa pubertas terjadi pada fase hidup remaja. Masa remaja adalah fase penyelesaian dari masa anak-anak akhir ke fase dewasa awal. Paragraf 2.
Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Fase ini anak akan mengalami perubahan fisik, perubahan pola pikir, pematangan fungsi reproduksi. Paragraf 3. Masa pubertas adalah masa perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Paragraf 4. Hormon-hormon mempengaruhi pertumbuhan manusia pada fase pubertas. Paragraf 5. Pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Paragraf 6. Ciri-ciri pubertas pada manusia diantaranya dengan perkembangan reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan. Oke, jadi dilanjut lagi ciri-cirinya. Ya, coba dikasih mic. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang ada pada teks non-fiksi di atas. 1. Tumbuh jakun. 2. Tumbuh janggut, kumis. 3. Tumbuh bulu halus di bagian tertentu. 4. Massa otot bertambah. 5. Tinggi semakin bertambah. 6. Organ kelamin membesar. 7. Suara berubah menjadi berat. 8. Dada tampak bidang. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang ada di teks non-fiksi di atas. 1. Perubahan suara menjadi melengking. 2. Pinggul membesar. 3. Payudara membesar. 4. Tumbuh rambut halus pada ketiak dan kelamin. Oke, gambarnya lagi. Coba diperlihatkan dulu ke temannya. Ya, jadi. Coba perhatikan, ini gambar dari kelompok 2 ya. Coba dibaca, Raul. Setelah membaca teks non-fiksi tentang pubertas, kalian tentu sudah memahami ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang buatlah sebuah reklame yang membuat tentang pubertas. Ciri-ciri pubertas pada anak perempuan adalah tumbuh jerawat wajah berminyak, tumbuh bulu ketiak, payudara membesar, pinggul membesar, menstruasi. Oke. Jadi bagus sekali ya presentasi dari kelompok 2. Kita kasih dulu tepuk wow. 1 2 3. Oke, ada yang mau bertanya atau menanggapi presentasi kelompok 2? Silakan Nausil. Bagaimana? Sudah bagus Pak, sudah bisa percaya diri. Sudah bagus dan bisa percaya diri. Oke, silakan duduk. Nah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, kelompok 1, silakan. Jadi langsung dibaca saja ini ya, paragraf 1 sampai sini ya. Kemudian ininya juga, tidak usah dibaca petunjuk soalnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diperhatikan temannya dulu. Kami dari kelompok 4. Nama kelompok 4 adalah kami dari kelompok 1. Nama kelompok 1 adalah Wafid Rohib Togan, Nur Asil Afandi, Andi Pradana Martika, Andre Triputra Ega. Paragraf 1. Informasi penting. Masa pubertas terjadi pada fase hidup remaja. Masa remaja adalah fase penyesuaian dari masa anak-anak akhir ke fase dewasa awal. Paragraf 2. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Fase ini anak akan mengalami perubahan pertumbuhan fisik, perubahan pola pikir, pematangan fungsi reproduksi. Paragraf 3.
Masa pubertas adalah masa perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Seseorang akan mengalami perubahan fisik pada masa pubertas. Paragraf 4. Hormon-hormon mempengaruhi pertumbuhan manusia pada fase pubertas. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses tertentu dalam tubuh. Paragraf 5. Pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Manusia akan lebih tertarik akan segala hal. Oke, silakan dilanjut, Andre. Berikanlah ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang pada teks non-fiksi di atas. 1. Masa otot semakin bertambah. 2. Tubuh bertambah berat dan tinggi. 3. Jakun mulai tumbuh dan tampak. 4. Suara menjadi bertambah berat. 5. Tumbuh kumis. 6. Tumbuh jerawat. 5. Keringat semakin banyak. 8. Bau tubuh. 9. Organ kelamin membesar. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang pada teks non-fiksi di atas. Masa otot semakin bertambah. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Suara berubah menjadi lebih nyaring. Keringat semakin banyak. Tumbuh jerawat. Menstruasi. Oke, itu presentasi dari kelompok 2. Oh, adanya belum ya? 1 ya? Ininya, coba diperhatikan dulu gambarnya, diperlihatkan. Oke. Ini gambar dari kelompok 1 ya. Gambar reklame dari kelompok 1. Bagus tidak gambarnya? Ya, jadi begini ya, ada warnanya. Begitulah reklame supaya bisa menarik perhatian orang-orang yang melihat atau membacanya. Oke, boleh. Silakan kita kasih tepuk hebat ya. 1, 2, 3. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Oke, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 4. Dibaca ya sampai sini ya. Dan ini juga ya. Oke, langsung saja dibaca ini. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Rehan, coba diperhatikan. Nama anggota Azif Aulia, Azif Aulia, Maryam, Mesa, Zawai, Ian. Yang ke depan. Setelah membaca teks non-fiksi di atas, diskusikan dengan teman kelompokmu. Kemudian temukan informasi penting dari setiap paragraf yang ada pada teks non-fiksi di atas. Paragraf 1. Masa pubertas terjadi pada fase hidup remaja. Coba diperhatikan temannya dulu. Masa Raul. remaja adalah masa memasuki pubertas. Raul. Paragraf 3. Seseorang anak akan mengalami perubahan masa pubertas. Paragraf 4. Masa pubertas terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun pada hidup manusia. Paragraf 5. Pada masa pubertas, manusia juga akan mengalami perubahan pola pikir. Paragraf 6. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang ada pada teks non-fiksi di atas. 1. Tubuh menjadi berat. 2. Tumbuh jerawat. 3. Tumbuh bulu halus pada bagian tertentu. 4. Tumbuh jakun. 5. Tumbuh kumis. Uraikanlah ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang ada pada teks non-fiksi di atas. Tumbuh jerawat, suara menjadi nyaring, pinggul membesar, payudara membesar, perubahan suara menjadi melengking. Nah, ini coba perlihatkan dulu gambarnya. Nah, ini gambar reklame dari kelompok
4 ya. Dia menggambar anak laki-laki. Coba dibacakan itu apa bacanya itu informasinya. Satu yang ini. Tumbuh kumis. Ya, oke. Tumbuh bulu halus di ketiak. Tumbuh jakun, tumbuh jerawat, tumbuh bulu halus di dada. Buah kelamin membesar. Oke. Narehan, coba ditanggapi Narehan. Presentasi dari kelompok 4. Bagaimana? Suaranya? Sudah bagus. Apalagi? Tapi harus lebih keras lagi ya. Kalau presentasi itu suaranya dikasih keras lagi. Tadi kecil suaranya ya. Oke. Ini kasih tepuk 1000. Tahu tepuk 1000? Coba 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, silakan. Selanjutnya kelompok 3. Ini ya, dibaca dari sini sampai sini ya. Ya Pak. Coba deh. Ke depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama anggota Silar Renza Putra, Rea, Radif, Akibran, Sila, Virginia. Oke, dibaca. Iya. Paragraf 1. Masa pubertas dialami pada anak dewasa. Oke. Paragraf 2. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Oke. Paragraf 3. Hormon-hormon mempengaruhi pertumbuhan manusia pada fase dewasa. Oke. Paragraf 4. Masa remaja awal berkisar pada usia 10 tahun hingga 19 tahun. Oke. Paragraf 5. Masa pubertas adalah masa perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Oke, silakan Narehan ya. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang ada pada teks non-fiksi di atas. 1. Pertumbuhan jakun. 2. Pertumbuhan bulu-bulu halus di bagian tubuh. 3. Pertumbuhan jerawat. 4. Pertumbuhan perubahan suara. 5. Masa otot semakin bertumbuh. 6. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang ada pada teks dan fiksi di atas. Masa otot semakin bertambah. Pertumbuhan jerawat. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Suara lebih nyaring. Pertumbuhan bulu halus. Menstruasikan. Pertumbuhan payudara. Pinggang membesar. Oke, coba diperlihatkan gambarnya, Nak. Nah, coba diperhatikan. Ini gambar reklame dari kelompok 3. Bagus ya? Bagus ya. Ada anak laki-laki dan anak perempuan ya, lengkap dengan informasinya di sini. Oke. Dikasih ini tepuk salut ya. Oke, 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Oke, silakan dulu. Kelompok 5. Oke, coba Nasam. Nih. Langsung dibaca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ke depan-depan. Informasi penting. Masa pubertas terjadi pada fase hidup remaja. Masa remaja adalah fase penyesuaian dari masa anak-anak ke akhir ke fase dewasa awal. 2. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Fase ini anak akan mengalami perubahan-perubahan fisik. Paragraf 3.
Masa pubertas adalah masa perubahan dari fase anak-anak menuju fase dewasa. Paragraf 4. Hormon-hormon mempengaruhi pertumbuhan manusia pada fase pubertas. Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh. Paragraf 5. Masa pubertas juga akan mengalami perubahan pola pikiran. Oke. Mulai uraikan ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki yang ada pada teks non-fiksi di atas. 1. Tumbuhnya jakun. 2. Suara semakin berat, mulai bertambah tinggi dan berat, mulainya tumbuh jerawat, masa otot bertambah, mulai mimpi basah. Uraikan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan pada teks non-fiksi di atas. Tubuh bertambah berat dan tinggi, suara berubah menjadi lebih nyaring, semakin banyak tumbuhnya jerawat, menstruasi, tumbuhnya bulu halus, masa otot semakin bertambah. Oke, coba gambarnya. Nah, ini bagus juga gambarnya ya. Ada gambar anak laki-laki dengan perempuan ya, lengkap dengan informasinya ya. Oke, jadi reklamnya begitu ya, ada gambar, kemudian ada informasinya ya. Oke, ini ada yang mau tanggapi? Silakan. Nah, Raul coba ditanggapi. Bagaimana tadi presentasinya? Oke, sudah bagus ya. Gambarnya juga sudah bagus. Oke. Kasih dia tepuk salut. Oke, 1, 2, 3. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk Nang Wasam. Oke, anak-anak diperhatikan kemari. Jadi tadi sudah selesai presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Secara keseluruhan, Bapak tadi mengamati dari proses diskusi kelompoknya itu masih ada beberapa kekurangan ya. Saya perhatikan, Bapak perhatikan tadi masih ada beberapa anggota kelompok yang kurang kontribusi di dalam kelompok masing-masing ya. Bapak harapkan di pertemuan selanjutnya itu harus tetap kontribusinya banyak ya di kelompoknya masing-masing ya. Jangan ada yang cuma tinggal duduk ya. Tugasnya tidak dikerjakan ya. Oke? Paham semuanya? Paham? Oke. Jadi untuk mengetahui apakah betul sudah dipaham atau tidak, Bapak akan bagikan soal evaluasi ya. Coba dibagi. Simpan saja dulu di mejanya kalau lebih ya. Jadi di situ ada lembar. Jadi Bapak telah bagikan lembar evaluasi. Itu ada soal yang harus dikerjakan ya. Secara individu. Kalau yang tadi dikerjakan secara berkelompok, tugas ini dikerjakan secara individu. Oke, silakan dikerjakan.
Sudah? Jadi untuk soal evaluasinya yang dikerja secara individu dikumpul di ketua kelompoknya saja ya, bersama dengan hasil kerja kelompoknya tadi ya. Jadi dikumpulkan hasil kerja kelompoknya ya, bersama dengan soal evaluasinya. Sudah ya? Sudah? 2 menit lagi. Sudah? Kelompok yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah? Oke. Oke. Oh, yang sisanya simpan saya dulu. Sudah ya? Dikumpulkan. Yang lebihnya ya. Ini kasih rapi dulu nih. Sudah di situ, sudah. Nadib. Sudah ya. Sudah masang? Tulis namanya Mas. Oke. Nadib sudah, Nadib. Nadib sudah. Oke, semua sudah ya? Semua sudah ya? Masih ada? Semua sudah ya? Oke, jadi ada yang bisa bantu Bapak di sini untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada? Coba Osil, coba naik ke sini. Coba Osil bantu menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Coba uraikan tentang ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. 1. Suara mulai besar dan memberat. Ya, oke. Apalagi? 2. Tumbuh jakun. Oke. 3. Tumbuh rambut di bagian ketiak dan kemaluan. Oke. Apalagi? Kemaluan membesar. Kemaluan, oke. Tepuk tangan dulu untuk Osil. Coba Namita, maju ke depan. Coba Namita bantu Bapak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Coba Namita bantu saya menyimpulkan tentang apa itu reklame. Reklame adalah benda, alat, atau perbuatan media yang dirancang untuk mempromosikan suatu produk agar suatu produk yang dikemas dengan kata-kata dan gambar yang menarik agar dapat laku di mana-mana, contohnya di pasaran, kioskan, dan toko lain-lain. Oke, jadi reklame itu adalah sebuah bentuk media yang digunakan untuk bisa mempromosikan ya, bisa mengajak ya, bisa menganjurkan ya. Oke, jadi betul sekali
yang disampaikan dari Nak Mita ya, teman kita Mita. Oke, tepuk tangan untuk Mita. Kalau untuk ciri-ciri pubertas pada perempuan, ada yang bisa bantu saya? Ada? Ada? Sila, coba Nasila. Coba Nasila, apa ciri-ciri pubertas yang dialami oleh anak perempuan? 1. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Iya. 2. Menstruasi. Iya. 3. Tumbuh payudara. Iya. Masa itu semakin bertambah. Iya. Tumbuh bulu di bagian tertentu. Oke, tepuk tangan untuk Nasila. Oke, masih ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, siapa? Nisa? Oke, perbedaan dan persamaan. Jadi, pada dasarnya pubertas anak laki-laki dan pubertas anak perempuan itu ada samanya, kemudian ada juga bedanya. Oke, samanya dulu ya. Yang masing-masing dialami perempuan dan laki-laki yaitu biasanya tumbuh jerawat ya, badan tambah tinggi atau tambah berat ya. Oke, tumbuhnya bulu halus pada area genital ya. Apalagi? Nah, masa otot semakin bertambah. Itu persamaannya ya. Kemudian yang membedakan kalau perempuan dia menstruasi ya. Kemudian tumbuh payudara. Itu yang paling mencolok. Kalau laki-laki di suaranya yang kemudian bertambah berat kedengarannya ya. Oke. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang mau bantu Bapak untuk menyatakan bagaimana perasaannya hari ini? Oke, Nak Raul bagaimana? Bagaimana perasaan hari ini selama pembelajaran? Saya sangat suka Pak, karena bisa melakukan ice breaking dan bernyanyi bersama teman-teman. Oke, apa lagi? Dan saya Pak bisa mengetahui tentang apa itu pubertas Pak. Oke, jadi Nak Raul itu sudah senang ya, karena tadi sambil belajar kita ice breaking, kemudian kerja kelompok dengan temannya. Oke, senang juga karena sudah tahu tentang pubertas. Oke, silakan duduk Nak Raul. Jadi itulah pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sampai jumpa nanti minggu depan, masih pelajaran tentang pubertas ya. Jadi tentang kelanjutannya tentang pubertas, yaitu bagaimana caranya kita menyikapi pada saat kita pubertas. Jangan sampai ada yang kaget pada saat menstruasi ya. Terjadi sesuatu dalam dirinya, kaget ya. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak berikan dulu satu pesan, yaitu waktu itu sangat berharga ya. Jadi harus selalu dimanfaatkan setiap detiknya ya. Jangan sampai kita membuang-buang waktu. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, saya minta Nak Fajar untuk memimpin doa. Silakan Nak Fajar. Diri siap gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.